أنا فاضل. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat semua dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Super Kalakar. Film ini menceritakan tentang permusuhan yang terjadi antara seorang perempuan yang memiliki ayah yang berseteru dengan bos ayahnya. Perseteruan tersebut menyebabkan kekasihnya harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah-tengah itu semua, ia menemukan sosok ayah yang sangat perhatian kepadanya meskipun dia bukanlah ayah kandung. Ia merasakan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan bahkan dari ayah kandungnya sekalipun selama ini. Berhasilkah sang kekasih menyelamatkan pujaan hatinya? Lalu bagaimanakah juga akhir dari perseteruan sang ayah dan juga atasannya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya klik dulu dong tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Kalau sudah, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Happy watching! Seorang kakek yang berusia 62 tahun bernama Nages berencana menikahi nenek berusia 54 tahun. Pernikahan mereka dihadiri oleh seluruh penduduk kampung. Mereka merasa kesepian ketika pasangan mereka meninggalkan mereka. Sedangkan anak-anak mereka telah memiliki hidup baru dengan keluarga barunya. Venkat, seorang pemuda dari desa kecil, bermain di sebuah kuil dan bertemu dengan pendeta yang bisa meramal. Ia bersama temannya minta diramalkan tentang hidup mereka yang akan datang. Venkat diramalkan buruk oleh pendeta tersebut. Pendeta itu melihat Venkat akan menemukan masalah yang akan mengakibatkan ia akan bertaruh nyawa. Pendeta juga mengatakan bahwa Venkat akan menemukan seorang gadis yang membuat hidupnya dalam bahaya. Upacara kremasi atas kematian anak Naidu dilakukan secara khidmat. De Souza yang baru saja datang dari Dubai langsung menuju tempat kremasi untuk memberi tanda penghormatan. Namun Naidu yang merupakan bos De Souza memanggilnya dan berbicara empat mata saja. Naidu mengatakan bahwa De Souza adalah pelaku atas pembunuhan anaknya. Namun De Souza tidak mengakuinya. Ia berdalih bahwa ia melakukan hal tersebut mana mungkin ia bisa terbang dari Dubai untuk menghadiri upacara ini dan langsung meninggalkan Tuan Naidu. Di dalam mobil, Souza mengakui telah membunuh anak Tuan Naidu kepada Nandini putrinya. Mendengar hal itu, Nandini marah karena ayahnya masih saja terlibat kriminal. Ia meminta turun dari mobil dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan ayahnya. Nandini diizinkan pergi oleh ayahandanya dan ia mengatakan Nandini harus kembali saat Natal tiba. Mobil Souza pun meninggalkan Nandini. Nandini mendatangi desa Venkat dan ia bersama teman-temannya tertarik saat melihat pemuda-pemuda di desa itu sedang bermain kabadi. Ia pun ingin ikut bermain bersama para pemuda tersebut setelah Venkat dan yang lainnya menyetujui Nandini bermain bersama mereka. Venkat beserta kelompoknya bermain imbang dengan kelompok Nandini, hingga Nandini bermain curang. Ia mencium pipi Venkat dan membuat Venkat kehilangan konsentrasi dan kalah. Akhirnya Nandini berhasil memenangkan pertandingan kabadi. Nandini memberitahukan bahwa ia kuliah di Santi Mantur Universitas di kota dekat desa Venkat. Sampai di rumah, Venkat tiba-tiba mengatakan ia mau melanjutkan sekolahnya ke universitas. Orang tua Venkat pun setuju. Satis juga mengatakan ingin melanjutkan pendidikannya bersama Venkat. Akhirnya Venkat dan Satis berangkat meninggalkan desa menuju Santi Mantur University. Setelah sampai di kampus, mereka langsung menemui kepala sekolah dan mengatakan mau melanjutkan sekolahnya di sana. Nandini terkejut melihat Venkat ada di kampusnya. Nandini selalu mengerjai Venkat setiap ada kesempatan. Dalam keadaan mabuk, Venkat menyelinap ke asrama putri dan saat mahasiswi lain tidak melihat ia berhasil masuk ke kamar Nandini. Saat tertidur, Nandini terkejut ketika melihat Venkat berhasil masuk ke kamarnya dalam keadaan mabuk.
Ia mengusir Venkat, namun Venkat malah merangkai kata untuk menyatakan cintanya kepada Nandini. Namun, Venkat terkejut ketika Mali teman wanita Nandini datang. Ia langsung berlari meninggalkan asrama Nandini. Keesokan harinya, Nandini mengatakan jangan terlalu dekat dengan dirinya. Nandini tidak mau membahayakan jiwa Venkat. Karena penasaran, Venkat bertanya pada Nandini alasannya, namun Nandini berkata ia tidak bisa mengatakan alasannya. Bahkan Nandini mengatakan lebih baik Venkat meninggalkan kampus ini dan kembali ke desa. Nandini mengatakan itu sambil berlalu meninggalkan Venkat. Nandini ditampar oleh Tuan Santi Mantur, kepala sekolahnya, dan dikeluarkan dari kampus ini karena bersikap kurang ajar kepada Perdana Menteri yang datang menjadi tamu di acara kampus Santi Mantur. Nandini melakukan ini agar bisa memenangkan taruhannya terhadap Venkat. Jika ia mampu mengambil dan membuka wig ke Perdana Menteri tanpa ada masalah, maka Venkat dan Satish harus meninggalkan kampus ini dan kembali ke desa mereka. Namun tindakan Nandini malah membuat masalah besar terhadap hidup Nandini. Tuan Santi Mantur malah meminta orang tua Nandini untuk menemuinya. Tapi Nandini marah, ia tidak suka keluarganya dibawa-bawa. Anak buah Naidu yang bernama Goli ditugaskan untuk membunuh Nandini yang berada di asramanya. Ia tengah memastikan nanti tembakannya tidak akan gagal. Namun saat ia hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba sebuah pistol mendekat di kepalanya. Anak buah Zouza berhasil menggagalkan Goli untuk membunuh Nandini. Mereka membawanya ke sebuah tempat sepi, memukul kepala bagian belakangnya, kemudian mereka mengubur baju dan sepatu Goli untuk menghilangkan jejak. Nandini meminta Venkat untuk mencukur habis rambut Tuan Santi Mantur dan mempermalukannya. Ia sangat kesal atas perlakuan terhadap dirinya. Nandini akan memberikan 100 ciuman jika Venkat berhasil melakukan misinya tersebut. Dengan senang hati, Venkat menerima tantangan tersebut. Ia mengajak Satish untuk melakukan hal itu. Dalam keadaan mabuk, mereka mendatangi rumah Tuan Santi Mantur yang kebetulan juga sedang tertidur karena mabuk. Dengan leluasa, mereka melakukan aksinya mencukur habis rambut Tuan Santi Mantur. Namun setelah selesai, tiba-tiba Tuan Santi Mantur tersadar dan marah besar atas perlakuan murid-muridnya terhadapnya, hingga ia ingin menelpon polisi. Namun Venkat menghalanginya hingga tubuh Tuan Santi Mantur terbentur kaca mengakibatkan luka di kepalanya hingga Tuan Santi Mantur pun pingsan. Venkat dan Satish mengira Tuan Santi Mantur tewas terkena kaca tersebut. Venkat dan Satish membawa tubuh Tuan Santi Mantur keluar dari rumahnya. Sementara itu, anak buah Zouza membawa tubuh Goli ke rel kereta api dan menggeletakkannya di sana, hingga tubuhnya hancur saat kereta api melintas. Venkat dan Satish pun membawa tubuh Tuan Santi Mantur ke rel kereta api. Mereka juga mau membiarkan tubuh Tuan Santi hancur dilindas kereta, namun mereka mengurungkan niatnya karena mereka takut tertangkap polisi. Namun, dompet dan HP serta sendal Tuan Santi terjatuh di rel tanpa mereka sadari. Mereka akhirnya membawa tubuh Tuan Santi ke sebuah tempat di bawah jembatan dengan posisi tangan terikat. Keesokan harinya, polisi menemukan potongan tubuh Goli. Mereka mengira potongan tersebut adalah tubuh Tuan Santi Mantur karena menemukan dompet, sendal, dan HP Tuan Santi di sekitaran rel. Para polisi pun mencari bukti lain di rumah Tuan Santi Mantur. Sementara itu, Venkat dan Satish terbangun dari tidurnya, begitupun Tuan Santi. Hingga Tuan Santi marah kepada mereka. Venkat dan Satish pergi meninggalkan Tuan Santi sambil menyumpal mulutnya. Mereka kembali ke kampus. Mereka terkejut karena Tuan Santi Mantur dinyatakan meninggal. Nandini marah karena mengira Venkat dan Satish sudah membunuh Tuan Santi. Mereka mencoba menjelaskan dan membawanya ke tempat disembunyikannya Tuan Santi. Melihat Nandini datang, Tuan Santi terus memaki-maki Nandi yang ikut-ikutan dalam rencana Venkat dan juga Satish. Mereka akhirnya meninggalkan Tuan Santi Mantur sendiri di tempat itu. Venkat dan Satish serta Nandini mempunyai rencana menemui Gayatri, istri Tuan Santi Mantur, agar Tuan Santi Mantur bisa mengubah gaya hidupnya dan menjadi lebih ceria. Venkat dan Nandini yang sudah melakukan perjalanan beristirahat dan bersantai sejenak. Saat mereka sedang menikmati kelapa muda, Nandini melihat dirinya diambil gambar dirinya tanpa izin. Tanpa sepengetahuan mereka, sekelompok yang mengambil gambar Nandini adalah anak buah dari ayah Nandini sendiri. Zouza senang melihat foto anaknya Nandini yang dikirim oleh anak buahnya. Nandini yang bercerita pada Venkat dirinya difoto tanpa izin mendekati para pemuda tersebut dan meminta HP-nya. Namun mereka tidak memberikan HP tersebut, membuat Venkat marah dan menghancurkan kaca mobil mereka. Akhirnya Venkat terlibat perkelahian dengan anak buah Zouza.
hingga akhirnya mereka terdesak dan Venkat menodongkan pistolnya kepada mereka, hingga mereka memberikan HP tersebut dan menembak HP itu sampai hancur. Venkat dan Nandini akhirnya bertemu dengan Gayatri, istri Tuan Santimantur. Nandini meminta berfoto dengan Gayatri dan menyimpannya. Namun setelah Gayatri tahu mereka adalah mahasiswa suaminya, Gayatri mengusir mereka. Venkat dan Nandini menunjukkan beberapa foto dengan Gayatri kepada Tuan Santimantur. Mereka lalu membuat drama dan mengatakan Nandini adalah anak dari Gayatri. Mendengar hal itu, Tuan Santimantur sangat senang. Ia langsung memeluk Nandini. Upacara kremasi Goli yang dikira adalah Tuan Santimantur dipimpin langsung oleh kepala polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Gayatri pun ikut hadir, namun ia menarik diri. Tuan Santimantur datang dan melihat hal itu orang-orang menghambur belarian karena mengira Tuan Santimantur adalah hantu yang hidup kembali. Tuan Santimantur tidak terima dirinya dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian hingga ia menyerang polisi tersebut, namun Venkat dan Satis berhasil melerainya. Tuan Santimantur yang melihat Gayatri langsung mengejarnya serta meminta kepadanya kembali bersama Tuan Santimantur menjalani hidup rumah tangga. Namun Gayatri malah meninggalkan Tuan Santimantur. Polisi melanjutkan penyelidikan karena mayat yang ditemukan bukanlah Tuan Santimantur. Mereka menemukan beberapa perlengkapan menembak di dekat asrama putri. Setelah itu mereka mencari lagi di dekat rel kereta api. Mereka menemukan baju dan sepatu yang diduga milik mayat tersebut ditemukan terkubur di tanah. Nandini yang berpura-pura menjadi anak Tuan Santimantur merasa sangat bahagia karena Tuan Santimantur mengeluarkan semua hadiah yang selama ini ia kumpulkan. Nandini terharu dan menangis melihat semua hadiah dan boneka-boneka yang diperuntukkan untuk dirinya. Apalagi saat Tuan Santimantur menyuapi Nandini. Karena selama ini Nandini tidak pernah merasakan kasih sayang seperti itu dari ayah kandungnya. Venkat yang bingung melihat sikap Nandini kepada Tuan Santi bertanya kepada Nandini. Kemudian Nandini menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendapat perlakuan istimewa sebagai anak dari ayahnya sendiri. Sedangkan dari Tuan Santimantur ia mendapatkan semua yang selama ini ia cari. Hingga Nandini mengatakan jangan tinggalkan dirinya sendiri. Nandini sudah merasa mendapat kebahagiaan bersama-sama dengan Venkat dan Tuan Santimantur. Venkat, Satis, Nandini, dan Chandrika, gadis bisu yang dicintai oleh Satis, merencanakan perjalanan ke pantai bersama-sama. Setelah Nandini mendapatkan izin dari ayah Chandrika, mereka melanjutkan perjalanan ke pantai. Namun sesampainya di pantai, Satis mempunyai rencana jahat. Ia memberikan obat tidur dalam jus milik Chandrika dan mau membawanya ke sebuah penginapan yang sebelumnya sudah ia pesan. Venkat melarangnya, namun Satis terus saja menggendong tubuh Chandrika yang dibawa obat penenang. Setengah berlari, Satis akhirnya tiba di penginapan. Namun saat ia ingin masuk ke kamar miliknya, ia melihat kakak perempuannya bersama laki-laki lain juga masuk ke penginapan yang ada di sebelah kamar Satis. Melihat hal itu, Satis marah dan menggedor paksa kamar Soda, kakak perempuannya. Setelah Soda membuka pintu, ia terkejut. Tanpa basa-basi, Satis langsung memukul pria yang bersama dengan kakaknya itu. Namun Soda berhasil melerainya dan mengatakan ini semua ia lakukan untuk membiayai sekolah Satis dan menghidupi keluarga mereka karena ayah dan ibu mereka telah meninggal. Satis merasa seperti orang bodoh dan tidak berguna lalu berlari menuju pantai dan berencana bunuh diri. Namun Venkat berhasil mengejarnya dan menampar Satis berkali-kali hingga Satis tersadar. Ia menangis bersama Venkat melihat kakaknya melakukan hal seperti itu. Satis meminta ia ditinggal sendirian agar bisa menenangkan pikiran. Venkat mendekati Nandini yang tengah tertidur di kursi sebuah rumah makan. Namun mereka tidak tahu bahwa kelompok Naidu tengah mengincar Nandini untuk ditembak. Hingga satu tembakan tiba-tiba mengenai salah satu kursi di dekat Nandini duduk hingga ia terkejut. Souza yang melihat putrinya diserang menyerang balik mereka hingga baku tembak pun tak dapat dihindari. Venkat berusaha melindungi Nandini. Ia menariknya menghindari tembakan dari dua kelompok tersebut. Hingga akhirnya Venkat terkena dua tembakan Naidu. Tak berapa lama polisi datang. Dengan cepat Souza menyandera Venkat dan membawanya pergi hingga polisi tidak berhasil mendapatkan siapapun dari kelompok tersebut. Nandini dan Satis mengejar mobil Souza sambil terus menangis. Di dalam mobil, Souza mengucapkan terima kasih kepada Venkat. Namun Venkat hanya mengucapkan bahwa Souza harus menjadi ayah yang baik bagi Nandini dan tidak pernah lagi meninggalkannya. Venkat menodongkan pistolnya ke arah Souza dan meminta menghentikan mobilnya karena mereka juga tidak bisa mengantar Venkat ke rumah sakit. Venkat akhirnya keluar dari mobil dan mengerang kesakitan di jalan raya. Nandini dan Satis menemukannya. Mereka menangis dan segera membawa ke rumah sakit. Souza mendengarkan permintaan Venkat membuatnya pergi mengunjungi gereja dan meminta ampun atas kesalahannya selama ini yang telah ia lakukan terhadap Nandini di hadapan altar.
Ia terus menangis menyesali semua dosa-dosanya, hingga ia memutuskan untuk menemui Naidu di sebuah kapal kecil. Ia mengakui semua kesalahan dan kebohongannya. Ia mengakui bahwa ia telah membunuh anak Naidu dan menyerahkan diri untuk dihukum mati oleh Naidu. Naidu mengiyakan permintaan maaf Souza. Namun sebelum Souza ditembak mati, ia meminta izin untuk menelpon putrinya untuk terakhir kalinya. Naidu mengizinkan Souza menelpon Nandini. Di rumah sakit, Nandini menangis sedih di samping ranjang Venkat yang terbaring lemah. Nandini menerima telepon dari ayahnya yang menyampaikan permintaan maaf kepada putrinya dan meminta izin agar ayahnya bisa pergi dengan Naidu bosnya. Ayah Nandini juga mendoakan agar Nandini juga bahagia bersama Venkat dan tidak mengikuti jejak ayahnya. Setelah selesai menelpon Nandini, Souza mendekati Naidu dan meledakkan kapal yang mereka tumpangi hingga hancur berserak di tengah sungai. Sedang Nandini pun menangis sedih karena alat yang melekat pada tubuh Venkat berhenti berbunyi. Nandini menangis sejadi-jadinya dan menciumi Venkat agar bisa kembali hidup. Hingga datanglah keajaiban. Venkat berhasil diselamatkan dan ia kembali sehat sedia kala. Nandini memutuskan untuk tinggal bersama Tuan Santi Mantur dan juga Gayatri. Sementara Satis meminta maaf kepada ayah Chandrika. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah tadi alur cerita film Super Kalakar. Beruntungnya Sang Kekasih dapat diselamatkan sehingga mereka dapat bersama kembali. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak video ini ya. Terima kasih sahabat semua sudah setia mendukung SLMT TV. Ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum.